Salam, selamat sore saya ucapkan untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati teman-teman dimanapun berada. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk share channel ini ke sebanyak mungkin orang supaya mereka boleh diteguhkan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan membahas sebuah isu yang sering dilontarkan kepada kekristenan. Membahas mengenai hal itu supaya teman-teman tidak lagi menganggap bahwa ini sesuatu yang menggoyahkan iman saudara. Nah, ada sebuah karya bersejarah, karya Anselmus dari Canterbury pada abad ke-11 yang berjudul Cur Deus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia. Nah, Anselmus menyajikan dapat menyenangkan Allah yang kekal itu. Usaha apapun tidak akan dapat. Sebab manusia terbatas dan Allah tidak terbatas. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia. Perhatikan Daud di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tetapi itu masih menunggu kegenapan waktu. Jadi Allah memanggil Daud sebagai Tuhan, Mesias memanggil Daud sebagai Tuhan. Nah, itulah sebabnya
Allah harus menjadi manusia, lahir dari keturunan Daud, barulah dapat memanggil Daud sebagai tuannya. Nah, perhatikan Galatia pasal 4 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah manusia yang takluk kepada hukum Taurat. Dia adalah manusia yang tidak cacat. Dia sempurna karena dia tidak berdosa. Ia taat kepada Allah dan menjadi korban sempurna yang berkorban satu kali untuk selamanya. Ia mengalami penderitaan dan kematian demi kehormatan Bapa. Pengorbanan ini berkenan kepada Bapa, dan manusia sebagai individu yang jatuh dalam dosa hanya bisa memperoleh jalan masuk ke hadirat Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi dasar korban tebusan. Alasan mengapa Allah menjadi manusia adalah untuk menebus manusia dari segala dosa dan pelanggaran. Sebab dosa di hadapan Allah adalah sesuatu yang menjijikan, dan karena semua orang telah berbuat dosa, dan dosa terhadap Allah berakibat kekal. Itulah sebabnya Allah yang kekal itu berinkarnasi menjadi manusia sempurna yang tak bercacat, menjadi korban tebusan. Ia menjadi terkutuk menggantikan kita sebagai orang berdosa, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Ia tertikam oleh pemberontakan kita sebagai umatnya. Ia terkutuk karena kita. Beban kita dipikul olehnya. Dan untuk diselamatkan, maka harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah korban sempurna yang berkorban satu kali untuk selamanya. Supaya ketika kita di hadapan Allah yang murkanya menyala-nyala, kita tampil sebagai orang benar. Tetapi bukan karena kebenaran kita, melainkan kebenaran Yesus Kristus yang kita terima. Sebab kesalahan kita telah dipikul olehnya di atas kayu salib, dan kebenarannya lah diberikan kepada kita. Saya mau katakan bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Yang ada hanyalah hukuman kekal. So, bagi kamu yang berkata bahwa Allah kok jadi manusia, Allah kok jadi lahir dari lubang memet, masih ada kesempatan untukmu supaya bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Bertobatlah dan berharaplah kepada Tuhan. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, maka kamu akan memperoleh keselamatan. Kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Ini adalah kabar baik. Terimalah Yesus sebagai juru selamatmu, karena Ia akan mengampunimu dari segala pelanggaran dan dosamu. Ia telah berkorban demi dosamu dan dosaku. Hanya itu satu-satunya, percaya kepadanya. Kiranya Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kita sekalian.